hari ini? Baik. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu minta satu orang memimpin kita dalam doa. Kepada yang membawakan doa, waktu dan kesempatan Ibu berikan. Semuanya Ibu minta berdiri. Ibu dan teman-teman sekalian, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan. Baik, Ibu mau tanya, hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Terima kasih. Kita hari ini masih melanjutkan pelajaran kita tentang masih dengan elemen sistem informasi. Jadi minggu kemarin kita sudah belajar tentang perangkat keras komputer. Hari ini kita akan belajar tentang perangkat lunak komputer. Perangkat lunak komputer kalau diibaratkan seperti di dalam sekolah ini, dalam dunia pendidikan, gedung sekolah itu diibaratkan seperti perangkat lunak komputer. Kepala sekolahnya itu kita ibaratkan seperti sistem operasi. Dan untuk program aplikasinya itu adalah guru-guru atau perangkat yang ada di dalam sekolah tersebut. Pertanyaan Ibu, apa yang dimaksudkan dengan perangkat lunak komputer? Perangkat lunak yang berisi program-program yang ada di komputer. Secara fisik, perangkat lunak tidak bisa dipegang, tetapi hanya bisa dilihat. Baik, terima kasih Sandria untuk pertanyaannya tadi. Sekarang kita masuk ke pembelajaran kita hari ini tentang perangkat lunak komputer atau biasa kita kenal dengan istilahnya itu adalah software. Jadi perangkat lunak komputer itu dia tidak bisa dipisahkan dari komputer itu sendiri. Karena kita ketahui bahwa di dalam komponen komputer itu ada 3 bagian, yaitu ada perangkat keras atau dikenal dengan istilah hardware, yang kedua itu perangkat lunak atau kita kenal dengan istilah software, dan yang ketiganya itu adalah brainware atau kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia itu adalah pengguna komputer. Jadi ketiga komponen ini tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Seperti tubuh manusia, tangan, kaki, mata, hidung itu harus dalam satu tubuh, tidak bisa dipisahkan. Sama juga dengan komputer. Untuk hari ini kita akan belajar lebih fokus ke perangkat lunak komputer. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah adik-adik diskusi dan presentasi, adik-adik bisa mengidentifikasi perangkat lunak sistem komputer itu sendiri. Ya, jadi adik-adik harus tahu jenis-jenis daripada perangkat lunak komputer, terus bagian-bagian dari perangkat lunak komputer. Kegiatan kita selanjutnya, Ibu minta adik-adik keluarkan HP adik-adik. Setelah itu kita akan melakukan pretest. Pretestnya itu nanti linknya nanti Ibu kirimkan lewat WA Group. Sekarang adik-adik ambil HP-nya, Ibu kirimkan linknya di WA Group. Silakan buka linknya di WA Group. Setelah itu jangan lupa isi email kalian, email yang aktif ya. Isi email yang aktif, baca soalnya baik-baik. Setelah itu isi sesuai dengan pengetahuan yang adik-adik miliki. Disimpan kembali. Kita untuk mencairkan suasana supaya lebih semangat tadi siang ini, kita sama-sama melakukan ice breaking bersama. Nanti videonya nanti Ibu putarkan, baru kita mengikuti gerakan sesuai dengan video yang sudah ditampilkan.
bersama, Ibu mengharapkan supaya kita lebih semangat lagi. Sekarang kita masuk ke kegiatan inti kita. Ibu akan memutar satu video tentang perangkat lunak komputer. Jadi adik-adik bisa langsung lihat ke depan. Baik adik-adik, sekarang tolong perhatikan video yang sudah diputar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa hebat, selamat datang kembali di channel Cakap Informatika. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang perangkat lunak komputer atau dalam bahasa Inggris disebut dengan software, masih dalam bab sistem komputer. Sudah siapkah kalian untuk belajar? Mari kita simak video selengkapnya. Perangkat lunak komputer atau dalam bahasa Inggris disebut dengan software merupakan komponen kedua dalam sistem komputer setelah hardware atau perangkat keras. Keberadaan software sama pentingnya dengan hardware. Mengapa demikian? Mari kita cari tahu pada penjelasan berikut ini. Perangkat lunak komputer adalah suatu perangkat yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna sebagai user, sehingga bisa saling berkomunikasi. Software bersifat tidak bisa disentuh, namun bisa dijalankan dan digunakan sesuai dengan fungsinya. Baik, setelah adik-adik melihat video pembelajaran, sekarang Ibu akan menjelaskan secara singkat tentang materi kita hari ini, yaitu perangkat lunak komputer. Jadi perangkat lunak komputer itu dikenal dengan istilah software. Tujuan pembelajaran kita hari ini, seperti yang sudah Ibu sampaikan di kegiatan pendahuluan tadi, tujuannya itu adalah agar peserta didik mampu mengidentifikasi perangkat lunak komputer dengan baik dan benar. Perangkat lunak komputer itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ada yang kita kenal dengan sistem operasi, ada yang kita kenal dengan program aplikasi, dan ada yang kita kenal dengan bahasa pemrograman. Kalau kita kembali ke belakang, berbicara tentang komputer, komputer itu dia memiliki 3 komponen. Seperti yang sudah Ibu jelaskan juga, komponen yang pertama itu adalah hardware, komponen yang kedua itu adalah software, dan komponen yang ketiga itu adalah firmware. Minggu lalu kita sudah belajar tentang perangkat keras komputer atau biasa kita sebut dengan hardware. Hari ini kita lebih fokus ke materi tentang perangkat lunak komputer atau biasa kita kenal dengan istilah software. Next slide. Baik. Jadi
dan juga satunya lagi itu adalah Microsoft PowerPoint. Jadi untuk mungkin pembelajaran berikut kita akan belajar lebih fokus ke Word, Excel dan juga PowerPoint. Next slide. Yang ketiga, setelah sistem operasi dan perangkat lunak aplikasi, komponen yang ketiganya itu adalah bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman di sini contohnya itu seperti aplikasi Delphi, ada Fox Pro, ada Visual Basic dan aplikasi pemrograman yang lain. Baik, setelah adik-adik melihat dari video pembelajaran tadi dan juga mendengar penjelasan singkat dari Ibu, sekarang kita masuk ke tahap yang berikut adalah diskusi kelompok. Nanti Ibu membagi dalam bentuk kelompok. Kelompoknya itu ada 4 kelompok terdiri dari 5 orang. Ya, jadi nanti sebentar setelah Ibu membagikan kelompok, Ibu mengharapkan adik-adik langsung membentuk ke kelompoknya masing-masing. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan juga kelompok 4. Sekarang Ibu berikan waktu untuk adik-adik membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan minggu kemarin. Silakan. Kalau masing-masing kelompok sudah siap, tolong ambil HP-nya, Ibu kirimkan RKPD-nya itu lewat WA group. Jadi adik-adik buka di WA group, cari link untuk RKPD-nya. Buka link tersebut, baca soalnya baik-baik. Setelah itu baru dijawab. Cari permasalahannya di mana? Ya, melalui nanti sebentar Ibu bagikan bukunya untuk adik-adik bisa mencari permasalahan tersebut. Bisa juga adik-adik menggunakan fasilitas internet. Baik, Ibu mengharapkan masing-masing anggota kelompok harus aktif dalam diskusi kelompok ini, ya. Jadi jangan hanya 1-2 orang yang aktif, tetapi semuanya harus aktif. Setelah itu kita membangun kesepakatan bersama untuk waktu diskusi kelompok, ya. Jadi Ibu memberi waktu untuk diskusi kelompok untuk adik-adik mencari masalah yang sudah Ibu berikan itu. Waktunya hanya 15 menit. Karena setelah diskusi, adik-adik harus bisa bertanggung jawab untuk mempresentasikan hasil diskusi adik-adik. Baik, Ibu nanti membagikan buku untuk referensi untuk adik-adik dalam menyelesaikan diskusi kelompok.
melaporkan hasil diskusi kelompok. 1. Nama perangkat lunak Windows masuk dalam sistem operasi. Fungsi mengelola dan mengatur sumber daya komputer seperti CPU, RAM, dan hard disk. OS Windows akan melaksanakan berbagai tugas seperti membuka aplikasi, mengakses internet, dan mencetak dokumen dengan menggunakan sumber daya tersebut. 2. Nama perangkat lunak Microsoft Word masuk dalam program aplikasi, fungsi, pembuatan dan pengeditan dokumen. Dalam prosesnya, pengguna bisa mengetik kata, kalimat, dan paragraf. 3. Nama perangkat lunak Delphi masuk dalam program aplikasi, fungsi, 1. Untuk membuat aplikasi Windows, 2. Untuk merancang aplikasi program berbasis grafis, 3. Untuk membuat program berbasis daring. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Apabila ada pertanyaan dan masukan dari teman-teman kelompok lain, waktu dan kesempatan kami. Ada yang mau menanggapi? Silakan. Baik, terima kasih teman-teman dari kelompok 1 sudah menjelaskan tentang fungsi dari Windows Word dan juga Delphi. Pertanyaan kami, coba teman-teman jelaskan perkembangan dari Windows itu sendiri. Baik, teman-teman kelompok 2, kami akan menanggapi pertanyaan ini. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh kelompok 2. Windows versi 3.0 pertama kali dikeluarkan oleh Microsoft pada tahun 1990. Windows ini merupakan kelanjutan dari Windows 1.0 dan Windows 2.0 yang dimunculkan sebelumnya, yaitu pada tahun 1985 dan 1987. Windows 3.0 merupakan sistem operasi yang menggunakan GUI, Graphical User Interface, yaitu sistem operasi yang berinteraksi dengan pengguna melalui tampilan grafis. Bagaimana teman-teman dari kelompok 2, apakah jawaban yang kami berikan sesuai dengan pertanyaan yang teman-teman ajukan atau mungkin belum jelas? Kami persilakan teman-teman untuk menanggapi kembali. Jawaban sudah jelas, terima kasih. Demikian hasil diskusi kelompok kami dan terima kasih atas pertanyaan dan masukan. Selamat siang untuk kita. Baik, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Untuk hasil diskusi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 itu semuanya sudah bagus. Yang menyampaikan hasil presentasinya juga sudah bagus, kolaborasi antara teman-temannya sudah bagus, memberikan pertanyaan, menanggapi pertanyaan, semuanya sudah bagus. Mari kita berikan aplaus untuk kita semua. Baik, Ibu mengharapkan untuk kedepannya masing-masing anggota kelompok supaya lebih aktif, ya. Jadi bukan hanya satu orang, bukan hanya 2 orang, tetapi kita semua aktif dan juga lebih bersemangat untuk menggali informasi dan memecahkan
dari materi kita tentang perangkat lunak komputer. Oke, silakan. Perangkat lunak komputer dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sistem operasi, program aplikasi, bahasa pemrograman. Perangkat lunak disebut juga software, yaitu sebuah perangkat yang berisi tentang program-program komputer. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk kesimpulannya. Ibu akan merangkum secara garis besar. Materi kita hari ini berkaitan tentang perangkat lunak komputer atau software. Perangkat lunak komputer atau software itu adalah perangkat lunak yang secara fisik tidak bisa dipegang. Ya, kenapa tidak bisa dipegang? Karena perangkat lunak komputer ini adalah berupa program-program yang ada di komputer. Perangkat lunak komputer ini dia mengatur atau berhubungan dengan perangkat keras dan juga brainware. Jadi kalau seandainya perangkat lunak ini tidak ada dalam sebuah sistem komputer, itu tidak bisa dijalankan. Ingat itu baik-baik. Jadi dia menghubungkan antara perangkat keras dan juga brainware. Yang berikut, tadi mungkin sudah dijelaskan di awal tadi, komponen dari perangkat lunak komputer itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah sistem operasi, yang kedua itu adalah program aplikasi, dan yang ketiga itu adalah bahasa pemrograman. Dari sistem operasi, program aplikasi, dan juga bahasa pemrograman memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing. Ya, ingat itu baik-baik. Bahasa pemrograman, aplikasi, dan juga sistem operasi itu yang memiliki fungsinya masing-masing. Ibu kasih contoh, misalnya sistem operasi. Saat Anda menjalankan sebuah komputer, yang pertama kali muncul di layar monitor Anda itu adalah sistem operasi. Ya, kalau seandainya komputer Anda itu menggunakan Windows, di layar monitor itu dia akan muncul Windows, tulisannya Windows. Jadi sistem operasi yang akan muncul pertama kali di layar komputer Anda. Setelah itu baru muncullah program-program aplikasi. Jadi program aplikasi ini juga banyak. Ada yang disebut dengan program pengolah kata, ada program yang digunakan untuk mengedit gambar, ada yang untuk mengedit video, atau juga ada yang untuk internet, untuk Anda mencari atau browsing di internet. Ya, jadi kalau perangkat lunak pengolah kata itu berarti fungsinya untuk mengolah data-data yang berupa kata atau kalimat. Kalau pengolah angka berarti fungsinya untuk mengolah data-data yang berupa angka. Kalau presentasi berarti kita menggunakan program Microsoft PowerPoint dan seterusnya. Seperti yang sudah adik-adik lihat melalui video pembelajaran dan juga melalui PowerPoint tadi. Jadi untuk perangkat lunak, untuk materi perangkat lunak kita hari ini hanya sampai di sini. Jadi untuk minggu depannya itu kita akan belajar bagaimana cara untuk mengoperasikan komputer. Ya, jadi cara mengoperasikan komputer itu dari awal, dari kita mencolokkan kabel ke stop kontak arus listrik sampai dengan proses komputer itu sampai dengan menyala. Jadi itu materi untuk pertemuan yang berikut untuk minggu depan. Sekarang Ibu minta adik-adik keluarkan HP, ya, keluarkan HP-nya masing-masing. Kita akan melakukan post test. Sekarang adik-adik buka link yang ada di WA Group. Silakan diklik link tersebut, kemudian dikerjakan soal-soal yang sudah diberikan. Kalau ada yang mengalami kendala, bisa bertanya langsung kepada Ibu. Jangan bertanya kepada teman. Baca soalnya baik-baik, baru tentukan jawaban. Jadi soal yang sudah Ibu buat itu sesuai dengan materi yang sudah kita dapatkan hari ini, yang sudah Ibu jelaskan hari ini, yang sudah kita lihat melalui video pembelajaran hari ini. Silakan pilih salah satu jawaban yang menurut adik-adik sudah tepat jawabannya.
Ready, stop.